tidak selalu diartikan dibayar pakai uang tunai yang dipegang gitu ya, atau dalam uang cash ya, nggak selalu begitu. Tapi transfer ke bank pun bisa dianggap arus kas, tetapi pada saat itu juga uang yang di bank itu bisa kita ambil ke banknya. Nah itu masuk ke dalam arus kas. Contohnya tadi penjualan tunai, mungkin pembayarannya dari customer kita bisa jadi langsung membayar ya, kayak di toko-toko retail kan bayar langsung ya ke toko. Kayak di Alfamart kan kita bayar uang tunai, tapi juga kan bisa juga kita gesek ATM masuk ke rekening bank daripada Indomaret atau Alfamart ya. Juga kategorikan sebagai arus kas masuk juga. Nah, arus kas keluar contohnya tadi kita bayar ke supplier kita, misalkan beli material. Kalau misalkan jasa sewa mobil, mungkin kita harus bayar maintenance misalkan ya ke bengkel, itu kita bayar juga secara cash atau kita transfer bank. Ya. Nah, jadi nanti jumlah antara arus keluar dan arus masuk itu menentukan posisi kas kita, apakah kita negatif atau positif. Kalau negatif berarti lebih banyak uang cash yang kita keluarkan dibanding uang yang masuk. Nah itu yang harus dijaga di dalam usaha itu, jangan sampai negatif ya. Karena bagaimanapun juga dalam bisnis jasa itu cash is the king ya. Jadi uang cash itu adalah raja dalam bisnis. Jadi harus bisa dikelola uang cash itu. Makanya di dalam perusahaan itu yang namanya debt ratio itu atau perusahaan bank juga itu dijaga ya, jangan sampai melebihi batas tertentu. Kalau di jasa perbankan jumlah pelanggan yang menunggak atau tidak membayar kewajibannya setiap saat itu selalu dianalisa dan dihitung ya rasionya dibandingkan dengan yang jumlah seluruh yang tagihan atau pelanggan ya. Nah itu ya, jadi yang pertama yang saya lihat tuh belum ada mengenai aspek keuangannya ya. Nah yang kedua adalah aspek organisasi. Aspek organisasi. Nah contoh seperti ini loh. Jadi anggap aja Anda yang bertiga itu masing-masing memerankan sebagai misalkan pimpinan bisnis, kemudian satu mengenai manajer produksinya, satu manajer pemasaran misalkan, perangkap keuangan misalkan ya. Atau direktur bisa aja merangkap manajer pemasaran, yang lain khusus manajer keuangan, yang satu manajer produksi, misalkan 3 ya. Nah baru kalau dari bertiga itu Anda bisa langsung memproduksi barang, Anda tidak membutuhkan karyawan misalkan. Tapi karena membutuhkan berarti masih ada karyawan. Jadi Anda buatkan skema seperti ini juga ya, supaya terlihat. Jadi untuk menjalankan bisnis itu, kira-kira diperlukan manajemennya tuh gimana, kemudian tenaga produksinya seperti bagaimana. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan karena startup, jadi Anda juga merangkap sebagai tenaga produksinya juga bisa juga. Biasanya perusahaan awal-awal begitu. Jadi tidak merekrut pegawai, tadi Anda lakukan dulu, jadi sudah mulai jalan, baru rekrut pegawai ya, supaya meminimalkan biayanya. Bisa aja tahun pertama atau misalnya anggap di tahun 2023 ini, di bulan Juni sampai Desember, Anda pegang semua aja dulu. Nah, baru tahun depan, karena Anda melihat bisnis sudah jalan, Anda mulai rekrut 1 atau 2 karyawan misalkan. Gitu, ya. Nanti juga Anda tentukan sendiri berapa yang harus Anda bayarkan. Misalkan untuk Anda sendiri, nggak usah bayar dulu, karena kita masih merintis. Jadi 6 bulan pertama, baik pimpinan maupun tenaga manajer produksi nggak dibayar dulu misalnya, karena kita menghemat biaya. Bisa juga gitu. Nanti begitu penjualannya berjalan baru ini muncul. Nah, silakan. Jadi itu seninya dalam bisnis seperti itu juga ya, mengatur bagaimana arus uangnya itu keluar dan masuknya Anda atur. Jadi organisasinya tetap harus ada. Kemudian Anda pertajam juga mengenai aspek pemasarannya ya. Jadi aspek pemasarannya itu secara kuantitas tadi, barangnya berapa buah dalam tahun ini, tahun depan, mungkin harganya Anda mulai di berapa, ya. Kemudian rencana penjualannya di mana,
dan teknik pemasarannya atau promosinya apa yang Anda lakukan. Tahun pertama, tahun kedua apa yang dilakukan. Jangan tahun ke depan mau menggenjot lagi pemasaran, Anda mau masuk misalkan di televisi atau masih online, nah itu mesti kelihatan juga. Atau Anda akan ikut banyak di dalam pameran-pameran ya, misalkan di pameran di ini J Expo ya, di pameran yang selalu ada di Jakarta Fair, bisa Anda ikut event itu, nah itu kelihatan seperti itu. Jadi tiga itu ya yang tolong ditambahkan lagi mengenai satu analisa keuangannya, yang kedua organisasinya, yang ketiga pertajam lagi bagaimana teknik dalam pemasaran termasuk pemasaran itu kan ada 4P ya, ini produknya apa atau jasanya apa, kemudian place-nya di mana, jualnya di mana, price-nya juga berapa, akan sama ininya apa promosinya apa gitu. Karena kan di awal ini orang belum terlalu aware dengan produk di jasa Anda. Bagaimana strateginya gitu. Karena ada orang yang promosi di awal mungkin kalau rumah makan hari pertama itu gratis atau setengah harga misalnya. Itu Anda harus tunjukkan biar kelihatan apa yang memperkenalkan produk atau jasa kita ini. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. So, saya coba upload dulu contoh ini ya. Ini contoh, Anda bisa cari referensi yang lain, tapi ini saya berikan salah satu referensi. Saya coba upload. Oke, sudah saya upload ya. Silakan di-download mengenai format yang tadi untuk memperkaya. Jadi Anda nggak usah dibuat dalam bentuk Excel ya, ini hanya untuk alat bantu aja. Tetap yang Anda udah buat, cuma ditambahkan eh, hal-hal yang tadi yang belum ada ya, keuangannya, kemudian pemasarannya, sama organisasi ya. Nah, pemasaran itu termasuk juga Anda coba lihat lagi mengenai masalah ini ya, yang cukup penting itu masalah analisa tentang pesaing ya. Anda coba pertajam lagi di situ. Bagian dari pemasaran itu adalah juga mengenai menganalisa terkait masalah pesaing ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bentar, kita break 5 menit dulu ya. Ini ada azan.
Oke, eh, kita lanjut. Ini materi yang sebetulnya sih di yang sebelumnya juga sudah ada ya. Ini untuk memperkaya aja mengenai pengelolaan atau mengelola mengenai inovasi. Ya. Beberapa yang mungkin kita ulang-ulang lagi. Inovasi itu muncul dari dua hal ya. Munculnya inovasi itu adanya satu temuan, invention, dan adanya komersialisasi atau aspek bisnisnya ya. Jadi kita nggak bisa dikatakan inovasi itu hanya sekedar temuan suatu teknologi tanpa teknologi itu sendiri digunakan untuk membuat adanya suatu bisnis baru ya. Jadi selalu dua sisi terkait inovasi ini. Sisi satunya adalah ditemukannya teknologi-teknologi baru, dan sisi satunya adalah bagaimana teknologi itu mengenable atau menggenerate suatu bisnis atau komersialnya ya. Inovasi is the search for and the discovery, development, improvement, adoption, and manifestation of new process, new product, and new organization structure and procedure ya. Jelas ya. Jadi inovasi itu seperti tadi invention itu kan dari mulai discovery, pengembangan, improvement, adoption ya. Dan arahnya adalah membuat suatu bisnis, ada proses baru, produk baru, organisasi baru, prosedur baru untuk menghandle dari temuan tadi yang mengarah ke dalam bisnis ya. Dan inovasi itu sendiri selalu yang pertama, bagaimana teknologi itu menjadi possible untuk dibuat ya, Pak. Jadi sisi temuannya, research and development-nya ya. Dan sisi satunya lagi, apakah teknologi itu menjadi viable ya. Viable itu menjadi menjadi suatu prospek ya, menjadi suatu prospek bisnis yang bisa diterima oleh pasar ya. Dan biasanya itu tentunya menjawab ini lingkaran yang di atas ya. Apa sih yang diinginkan di user itu? Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh user yang saat ini atau ke depan apa gitu. Jadi selalu ada menjawab tiga pertanyaan ini, apa yang diinginkan oleh user atau customer, kemudian bagaimana teknologi yang tersedia atau tidak untuk menjawab terhadap keinginan atau demand daripada customer. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana aspek bisnis ini bisa dibuat gitu. Jadi itu tiga hal yang saling berkait ya, dan kalau kita petakan ini akan muncul sebuah lingkaran-lingkaran yang irisan diantaranya itu adalah di titik situlah yang paling optimum. Ini mungkin kita bisa lewatkan. Kemudian ini sebenarnya di materi sebelum sudah ada juga ya mengenai apa itu invention, apa itu innovation ya. Jadi invention sifatnya biasanya tidak dikomersialisasi ya. Tapi kalau inovasi larinya mestinya ke arah komersialisasi, jadi bisnis ya. Innovation hanya create pembuatan produk harusnya proses ya. Tapi kalau inovasi maka produk atau jasa itu harus bisa masuk ke marketplace atau ke dalam dunia yang bisa dipasarkan ya. Kemudian seperti tadi isu ekonomik motif ya, jadi kalau inovasi larinya selalu ada motif ekonominya ya, kalau invention tidak selalu. Oke, nggak bisa lihat lagi yang lain-lainnya. Nah kemudian mungkin ini juga sebelumnya sudah ada ya, kenapa sih kita bukan harus inovasi, kenapa gitu. Pertama
secara makro tentunya ini adanya turbulensi atau perubahan-perubahan secara makro dalam dunia ini ya. Selalu muncul ya adanya turbulensi itu. Jadi turbulensi itu dinamika atau naik turunnya dalam dunia ya, di dunia ini selalu begitu ya. Kemudian ini akan menggerakkan ya terhadap adanya kesempatan ya untuk terus bertahan di tengah gempuran-gempuran perubahan-perubahan tadi ya. Ini yang warna hijau kira-kira seperti itu. Nah kemudian jadi dari makro mungkin masuk ke dalam semakin ke dalam unit atau bisnis kita, organisasi harus bertahan ya. Sehingga untuk bertahan tentunya harus ada inovasi. Nah, tujuannya inovasi di sini tentunya beberapa ya. Misalkan harus meningkatkan kualitas, meningkatkan market baru, kemudian menambah satu produk yang sudah ada ya, mengurangi biaya buruh, biaya upah, kemudian meningkatkan produksi prosesnya, ya, mengurangi material, termasuk ya, juga mungkin bisa juga untuk mengurangi environmentalnya, jadi kerusakan lingkungan dengan teknologi atau inovasi ini bisa berkurang. Ya. Misalkan contohnya dengan sekarang ya energi baru dan terbarukan, termasuk yang sekarang sedang digalakan ya, itu kenapa muncul? Karena kekhawatiran terhadap efek panas bumi yang semakin lama ya. Kita rasakan dalam akhir tahun kemarin dan sekarang itu suhu di sekitar kita itu terasa lebih panas gitu ya. Itu dimanapun ya. Jadi itu bukan kita rasakan di satu kota atau satu provinsi, tetapi secara global memang demikian ya. Karena adanya pemanasan global. Nah, sekarang dunia sedang mencoba untuk meningkatkan penggunaan namanya energi baru dan terbarukan. Misalkan bagaimana listrik yang dihasilkan itu yang asalnya menggunakan batu bara itu bisa beralih menjadi tenaga lebih banyak lagi tenaga angin misalkan ya, atau tenaga solar panel, atau tenaga dari air ya yang sifatnya masih alami. Kemudian gas turbin ya, gas turbin yang selama ini misalkan salah satu yang menjadikan listrik itu bisa dihasilkan ya, itu sekarang ini sedang diuji coba ya adanya misalkan jadi sumbernya tidak menggunakan gas alam, jadi misalkan menggunakan namanya hidrogen ya, jadi hidrogen yang diekstrak dari air. Air itu kan mengandung H2 dan O2. Nah itu sekarang dunia sedang berlomba ya. Jadi Anda jangan heran suatu saat mungkin nanti ya mobil-mobil kita sudah mulai ya, mobil yang tidak menggunakan bensin atau tidak menggunakan diesel ya, tidak menggunakan pertamax mungkin ya, nanti ke depan ada berapa mobil elektrik yang sekarang sudah ada ya dari yang menggunakan baterai, misalkan Hyundai Ioniq 5 ya, kemudian Wuling ya, kendaraan listrik ya. Jadi itu mereka sudah tidak menggunakan lagi ini ya BBM. Nah ke depan kemungkinan besar itu akan semakin banyak mobil-mobil listrik. Kemudian juga bisa jadi selain listrik ada menggunakan hidrogen ya, nanti ada juga bahan yang lain gitu ya, sedang dikembangkan ya, mungkin bahan-bahan alternatif lainnya ya, itu yang dalam tujuan akhirnya mengurangi efek panas bumi, karena emisi yang dihasilkan dari pembakaran seperti batu bara, gas turbin, yang menggunakan gas ya, gas alam, itu menghasilkan emisi yang selain mengandung misalkan karbon dioksida berbahaya, juga itu menyebabkan ozon ya, lapisan pelindung bumi di angkasa sana itu semakin bolong gitu. Akibat semakin bolong, maka proteksi bumi terhadap sinar matahari itu semakin berkurang. Ya. Jadi itu termasuk juga
termasuk daripada demand atau kebutuhan dari dunia ya. Jadi itu masuk ke dalam lingkaran yang di atas ini ya. Jadi ada perubahan-perubahan kebutuhan daripada dunia yang kemudian masuk menyebabkan adanya suatu inovasi baru. Nah, source of inovasi itu bisa secara datangnya secara organisasi ya, kemudian di organisasi yang memang dibentuk, kemudian untuk membuat suatu inovasi, kemudian bisa juga dari pengetahuan dan manajerial yang dikelola dengan secara mungkin tidak secara organisasi tertentu, tapi berdasarkan ad hoc ya, itu juga bisa dilakukan juga. Kemudian ini jenis-jenis inovasi itu, nah ini ada istilah produk proses, mungkin tentunya Anda tahu ya, produk berarti inovasi untuk menghasilkan satu produk-produk baru, dan proses inovasi untuk meningkatkan, memperbaiki, atau merubah suatu proses, baik proses dalam pembuatan barang atau proses dalam membuat suatu jasa. Nah, ada istilah open sama close inovasi ya. Jadi inovasi yang terbuka maupun yang close. Nah, kalau yang close biasanya dibuat oleh suatu perusahaan, jadi idenya dibuat, dikembangkan, sampai jadi itu dilakukan oleh sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya kayak Microsoft, ya, Microsoft software ya. Baru-baru aja dia merilis produk baru, namanya Microsoft Build ya. Itu yang akan merubah tata cara kita dalam menggunakan Microsoft Office misalkan nanti ya. Yang dimana dia juga sudah menerapkan teknologi artificial intelligence ya. Nah itu dia buat, dia kembangkan, dia juga jual itu oleh dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan closed inovasi. Tapi kalau open itu biasanya beberapa pihak terlibat ya. Misalnya kolaborasi antar perusahaan, antar departemen, atau yang sifatnya kalau di dalam software misalnya ada software yang disebut dengan open source ya. Itu inovasi yang memang dibuat, dikembangkan, dikontribusikan oleh beberapa pihak ya, yang secara terbuka itu diumumkan ya. Itu open sama close ya, bedanya di sana. Nah, incremental sama radikal tentunya dari sisi waktu ya. Kalau incremental, perubahan atau inovasi itu bertahap. Jadi kayak tangga ya, jadi prosesnya itu dia selalu bertahap, sedangkan radikal mungkin dia breakthrough ya, jadi melakukan suatu perubahan yang benar-benar cepat, dan mungkin juga apa istilahnya, dari sisi lompatannya itu sangat jauh ya. Kalau incremental kan inovasinya tahap demi tahap ya. Nah, modular dan arsitektur itu lebih ke dalam sifat bagaimana pengelolaan di dalam inovasi itu dibuat ya. Nah, ini satu kurva mungkin just to know aja ya. Mungkin kita hanya untuk melihat bagaimana di sumbunya itu adalah rate of major innovasi, jadi seberapa cepat ya perubahan di dalam inovasi itu. Kemudian sebelah sumber X-nya itu lebih ke ininya ya, fase-fase dalam proses pembuatan inovasi itu ya. Jadi umumnya untuk yang produk, sifatnya produk, itu dia di awal itu untuk perubahan di dalam inovasinya itu biasanya akan lebih banyak karena dia mengejar produk yang harus jadi ya. Itu makanya dia selalu di atas daripada proses-proses itu biasanya di belakang aja, karena proses kan tidak langsung menghasilkan barang atau jasa ya. Kalau produk atau jasa inovasi itu tentunya yang dikejar adalah barang baru
jasa baru gitu ya. Nah, namun nanti secara berlalunya waktu ya, produk itu makin lama akan turun ya, sampai muncul ada produk baru gitu loh. Nah, sementara proses itu semakin lama itu akan semakin digiatkan, semakin aktivitasnya semakin meningkat ya, karena untuk memperbaiki proses yang ada untuk mengejar produknya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, penjelasannya di sini. Jadi produk akan dikejar duluan muncul, inovasi dalam prosesnya bisa belakangan. Baru nanti setelah berjalan waktu prosesnya meningkat ya untuk memperbaiki proses yang berjalan. Misalkan pabrik mobil ya dalam membuat model baru, maka produk inovasinya akan duluan. Nah, proses untuk pembuatannya mungkin mesin-mesinnya itu biasanya sambil berjalan dia perbaiki dan tingkatkan. Sehingga nanti produknya sudah mature, sudah jadi, maka prosesnya masih terus inovasi transfernya masih berjalan gitu, sampai titik setelah itu sudah mature, dia juga akan turun. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, istilah open dan close ya. Kalau dilihat dari bagaimana awal suatu konsep dibuat ya, kemudian diimplementasikan. Kalau yang sifatnya close model ya, yang biasanya dibuat oleh perusahaan atau institusi yang tertentu ya, yang dikembangkan sendiri, maka prosesnya berjalan beriringan. Implementasi baru dibuat begitu pengembangan konsepnya selesai ya, baru mulai dilaksanakan. Selesai dibuat, maka masuk ke market introduction, mulai dilempar ke pasar ya. Sementara kalau namanya open model ya, inovasi, maka implementasi itu tidak selalu menunggu sampai konsep itu selesai atau matang. Dia masih di tengah jalan pun dia implementasi sudah mulai dijalankan ya. Karena ini bersamaan atau banyak pihak terlibat di sini. Jadi sambil jalan bisa terus disempurnakan. Tapi kalau yang open biasanya dia sampai selesai konsep itu matang baru proses pembuatan produknya itu dilaksanakan. Nah, ini gambaran yang tadi ya, incremental itu jadi step demi step naik terus produk atau jasanya. Sementara kalau yang radikal ini dia ada istilah radikal itu disruptif ya. Jadi disruptif itu menghancurkan terhadap produk yang lama gitu, berganti dengan yang baru. Itu yang disebut dengan disruptif. Tapi disruptif di sini tujuannya untuk mempercepat ya, mempercepat terhadap pemakaian teknologi, atau mempercepat terhadap di mana yang lama dipaksa untuk tidak digunakan lagi ya. Misalkan apa ya, misalkan di dalam dunia handphone ya, dunia handphone mungkin pemakaian baterai ya yang dulu besar ya, semakin lama tuh semakin tipis tapi kapasitas semakin besar ya. Jadi begitu sudah muncul teknologi yang baru, yang lama bisa sudah nggak digunakan lagi. Berbeda kalau yang sifatnya bukan radikal ya, yang incremental, maka dia tahapan-tahapannya berjalannya mungkin istilahnya berapa tidak secara langsung menggantikan produk yang lama, masih tetap ada tapi yang baru sudah dikenalkan. Nah, ini arsitektur, contohnya di sini adalah model yang lama ya, handphone zaman dulu mungkin Anda lihat, dulu ada seperti ini, sekarang boleh dibilang keyboardnya sudah nggak ada lagi ya. Dulu masih ada keyboard di luar di sini. Jadi kita mencet tombol-tombol keyboard ya. Yang baru ini semua di dalam layar. Demikian juga ya, seperti saya bilang tadi, di dalam dulu masih ada namanya steam engine, sekarang sudah hampir semuanya menggunakan fuel ya. Jadi fuel atau BBM. Nah, ini pun sekarang sudah mulai beralih ya ke hidrogen atau ini listrik ya. Jadi ini masih ada kelanjutannya di dalam
kendaraan ya. Jadi ada modular itu perubahan di dalam salah satu komponen teknologi dari mobil misalnya gitu. Nah, sementara kalau arsitektural itu tampilannya langsung kelihatan ya, langsung berubah gitu loh. Kalau modular mungkin hanya salah satu part aja tapi tidak merubah. Mobilnya tetap sama bentuknya seperti itu, tapi bahan bakarnya sudah berubah. Nah, itu contohnya yang modular. Nah, kemudian proses bagaimana inovasi itu berjalan atau inovasi ini mulai dilakukan, biasanya dimulai dari ini, recognizing atau scanning lingkungan. Jadi selalu proses melihat, memetakan lingkungan sekitar kita, bagaimana kebutuhan customer kita seperti apa, ya. Kemudian baru membuat suatu alignment atau penyelarasan ya terhadap strategi bisnis dan inovasi yang mau kita buatkan gitu. Nah, kemudian teknologi apa yang sekarang ada, yang sudah ada dan bisa kita percepat misalnya. Nah, ini masuk di dalam ininya ya, proses inovasi. Jadi inovasi tentunya ada teknologi yang mendukung adanya inovasi. Kemudian apakah teknologi ini bisa dibuat di in-house? Ini proses evaluasi juga. Nah, kemudian setelah itu bisa kita petakan dari hasil evaluasi ini inovasi yang mau kita buat ini seperti bagaimana ya untuk bisa mulai mengeksekusi atau mengimplementasikan rencana inovasi yang kita buat. Nah, tahapan implementasi biasanya juga kita barengin dengan suatu proses learning atau learning lesson ya. Jadi kita evaluasi. Jadi tidak selamanya produk itu dibuat langsung sempurna ya atau berhasil. Kita akan lihat misalkan testimoni dari mungkin kita nggak langsung dijual di pasar bebas dulu. Kita akan coba dulu di pasar tertentu atau yang kita pilih sebagai tes pasar atau tes market gitu ya. Kita buat dulu. Misalnya kita membuat produk baru untuk kuliner ya. Kita nggak langsung informasikan luas misalkan di dalam YouTube atau di dalam TikTok misalkan ya. Tapi kita coba pilih ya sebagai testernya itu beberapa orang yang kita anggap mewakili. Nah, kita misalnya kita kasih gratis, Anda coba ini, coba kasih masukan. Nah, kita lihat hasil respon itu seberapa, apakah mereka sudah puas, mereka masih banyak feedback untuk penyempurnaan. Jadi ada learning lesson-nya. Kemudian juga organisasinya mungkin harus dikembangkan ya. Mungkin kemarin hanya kita lakukan sendiri, sekarang karena kita ingin fokus kualitas, kita rekrut tenaga khusus untuk menjaga kualitas. Nah, dilihat dari secara levelnya, maka inovasi itu juga ada bertingkat juga ya. Di national level, artinya ini di tingkat kalau di kita mungkin ini di Indonesia ya, pemerintah itu bagaimana membuat suatu kebijakan yang mendorong adanya inovasi. Jadi ada peraturan, ya. Misalkan, saya kasih contoh, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberdayaan produk dalam negeri, yaitu ya. Itu ada peraturan presiden, ada peraturan menteri ya, untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Nah, dari pemerintah masuk nanti ke enterprise level. Enterprise itu di perusahaan atau institusi. Nah, mungkin perusahaan itu membuat kebijakan untuk mendukung terhadap peraturan di pemerintah. Mungkin mengeluarkan surat keputusan direksi, yang misalkan ya, atau peraturan kebijakan korporat atau perusahaan misalkan dibuat lagi, misalkan tadi dalam rangka mendukung produk dalam negeri tadi misalkan. Sampai nanti ke individu atau pegawai kalau di dalam perusahaan ya. Di levelnya membuat
suatu grup misalkan untuk grup khusus untuk inovasi di satu unit misalkan ya terdiri beberapa individu. Jadi hierarkinya bisa seperti itu. Oke, jadi ini hanya aja bagaimana secara ininya ya secara simboliknya by should mencari, select memilih, implement mengimplementasikan. Kemudian dipelajari, kemudian waktu. Jadi ini waktu juga penting ya kapan inovasi itu dibuat. Oke, saya break sebentar ya. Nah, oke kita lanjutkan ya. Nah, tadi di sini sebelumnya juga sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya. Jadi terkait dengan teknologi atau inovasi tentunya selalu ada syaratnya ya. Ada sains atau ilmu dasar ya yang mendukung terhadap inovasi atau teknologi. Kemudian selalu ada hubungannya dengan engineering atau keteknikan ya, dan didukung dengan disiplin manajemen untuk membuat inovasi itu terjadi. Dan selalu dibuat perencanaan, pengembangan, sama implementasi teknologi ya, dan disesuaikan dengan arah dari organisasi atau strategi dari perusahaan. Karena seperti kita tahu juga bahwa inovasi dan bisnis itu saling berkaitan erat ya, kayak dua sisi yang saling berkaitan. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik dan meningkat kalau tidak ada inovasi yang digalakan atau dihidupkan di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sementara inovasi itu juga tidak akan tumbuh dengan subur dan baik kalau tidak menghasilkan suatu bisnis baru, suatu peningkatan di dalam nilai dari perusahaan itu sendiri. Jadi selalu dua sisi yang saling berkaitan ya, antara perkembangan bisnis, adanya inovasi, jadi selalu saling berkaitan, saling tergantungan antara perlunya inovasi sama perlunya bisnis yang berkembang dan tumbuh gitu. Nah, sementara dalam pengelolaan inovasi beberapa hal yang biasanya perlu diperhatikan itu, yaitu tadi bagaimana nilai ekonomisnya, memberikan nilai secara ekonomisnya ya, kemudian bagaimana teknologi dalam penerapan inovasi itu membantu peningkatan di dalam atau mendukung terhadap strategi
bisnis organisasi itu atau strategi dari perusahaan ya. Kemudian bagaimana semakin cepat peningkatan teknologi atau inovasi yang dibuat itu ya. Nah, yang penting ini bagi perusahaan adalah bila mana dia tidak memiliki teknologi itu sendiri ya di awalnya, jadi bukan dia yang buat ya, tapi dia akan menerapkan inovasi berdasarkan teknologi yang ada, maka penting juga bagaimana terjadinya transfer teknologi. Jadi peningkatan penguasaan di dalam perusahaan itu terhadap teknologi baru. Misalkan dia akan menerapkan teknologi mengenai IoT ya, itu kan teknologi yang lagi berkembang juga. Dan kalau dia menerapkan itu, di samping memang meningkatkan sisi bisnis, tentunya juga bagaimana karyawan di dalamnya itu meningkat kemampuan penguasaan terhadap teknologi. Jadi teknologi transfer maksudnya seperti itu. Kemudian tentunya dalam dia membuat inovasi itu diharapkan mempercepat siklus dalam pembuatan produk atau jasanya ya. Dan tentu juga yang lain adalah bagaimana saling keterkaitan antara proyek-proyek yang sudah ada ya, bisa lebih dioptimalkan gitu, dengan adanya inovasi. Oke, ini proses dalam organisasi dalam pengelolaan inovasi ya, beberapa faktor yang perlu diperhatikan atau dilihat ya. Jadi dari aspek pertama tuh adalah sebenarnya sama juga scan environmental atau memetakan terhadap kondisi di luar ya, terutama market ya. Tidak pelajari membangun bagaimana dari market scanning tadi atau review market itu dia bisa membuat bisnis model ya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian tadi dia dari bisnis model itu dia bisa melihat, dia membuatkan mana yang pengaruhin benar-benar meningkatkan terhadap semua bisnisnya ya. Nah kemudian nanti juga di sini ada listening to new voice ya, jadi dia akan coba lihat feedback, testimoni ya yang muncul dari produk atau inovasi yang sudah dicoba diimplementasikan. Kemudian tentunya nanti akan membuat bisnis di dalam perusahaan itu benar-benar semakin mengerucut ya ke mana arah daripada inovasi yang akan dibuat atau dibentuk di dalam perusahaan itu ya. Sampai nanti ujungnya benar-benar inovasi itu berjalan, kemudian beberapa inovator yang ada di perusahaan itu semakin tumbuh gitu, baik jiwa inovasinya maupun hasil daripada inovasinya itu sendiri ya. Dan di sini yang sebelumnya itu adalah mengurangi risiko dalam kegagalan atau dalam bereksperimen dalam membuat suatu inovasi itu juga harus terus-menerus dievaluasi ya, dilihat semakin inovasi dibuat itu biasanya semakin bisa dilihat yang paling efektif di dalam satu perusahaan itu yang seperti bagaimana, apakah dengan membuat banyak perlombaan misalkan gitu ya, atau hadiahnya, atau unit-unitnya semua diwajibkan. Jadi best practice-nya itu tiap perusahaan itu berbeda gitu. Itu yang harus digali dan dilihat. Oke. Ini selebihnya Anda bisa baca sendiri. Ini tantangan-tantangan
Izin Pak, mic-nya mungkin ke mute Pak. Ya, commute ya. Oke, sekarang udah ya. Oke, Udah, Pak. mungkin saya ulang yang di sini dulu ya tadi. Jadi bagaimana mengatasi suatu hambatan dalam mengimplementasikan inovasi itu? Yang pertama itu peranan daripada top leader. Ya. Kalau dalam perusahaan ada direktur atau direksi, maka yang paling penting adalah bagaimana si direktur itu harus bisa memberikan visi yang jelas, ya, bisa mengartikulasi keinginan untuk perubahan melalui inovasi itu. Yang kedua, bagaimana dia bisa membuatkan satu strategi itu benar-benar menjadi suatu rencana bisnis, satu strategi yang akan dibuat di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga itu yang tidak kalah penting, bagaimana komitmen semua top manajemen itu atau direksi itu terhadap keinginan untuk perubahan tadi. Jadi sampai yang tadi, kalau misalnya perusahaan itu ada 3 direktur, nggak boleh hanya salah satu aja atau 2 aja, tapi seluruhnya harus komit ya. Karena apa? Karena kalau misalnya oleh karyawan terlihat satu aja yang tidak komit ya, yang tidak sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perubahan melalui inovasi itu, maka ke bawahnya juga akan ragu gitu. Karena biasanya kan karyawan tuh follow leader gitu. Kalau di atasnya kencang, ke bawah aja belum tentu kencang ya, apalagi kalau di atasnya kendor. Gitu. Nah ini yang pentingnya. Jadi share vision leadership itu supaya inovasi itu bisa diwujudkan, bisa digerakkan. Nah tentunya ini akan ada waktunya juga. Nah memang nggak bisa terus menerus ya. Jadi biasanya di awal ya, atau dicari lagi setelah awal, mungkin nanti di pertengahan dia muncul lagi untuk mengencourage lagi ya. Nah, yang diharapkan adalah nanti adanya suatu budaya ya, budaya terhadap inovasi, jadi mengencourage kreativitas ya, jadi didorong adanya kreativitas banyak ya bentuknya. Mungkin tadi saya bilang, mungkin dalam perusahaan itu dibuat perlombaan inovasi atau dibuatkan semacam tadi inovasi itu bisa secara individu atau berdasarkan per unit gitu ya. Jadi kemudian misalkan ada satu reward ya dalam pribadi atau individu karyawan atau unit yang membuat inovasi atau kreativitas ya. Kemudian ini juga harus muncul ya bagaimana pembelajaran itu muncul ya. Jadi organisasi tidak akan juga bergerak kalau pembelajarannya tidak berjalan ya. Jadi pembelajaran itu bisa dari pembelajaran terhadap praktek-praktek yang sudah dibuat di dalam organisasi, listen learn ya. Atau organisasi itu juga bikin suatu unit namanya learning center ya, yang memang khusus mengelola tentang knowledge, suatu praktek yang sudah dibuat. Kemudian terjadi ini balancing ya, atau keseimbangan antara organisasi dengan perilaku atau kenyataan di PLUR ya. Nah juga tadi harus didorong adanya key individual ya. Jadi mungkin diperlukan beberapa orang yang dijadikan sebagai inovator atau sebagai arranger inovasi ya, yang memang menjadi kunci untuk ini. Jadi ada promoternya, ada champion yang memfasilitasi inovasi itu. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang berfungsi untuk melakukan seperti ini ya. Mungkin terus-menerus melakukan promosi ya. Promosi itu di dalam itu mungkin bisa bikin banner, bisa melakukan suatu acara-acara tertentu, ya mengundang tokoh inovasi atau mengundang suatu perusahaan yang sudah dianggap sukses, ya itu bagian daripada fungsi itu ya. Kemudian ada suatu team working, ya. Mungkin nanti sudah mulai penting dibuat grup yang memang untuk membuat inovasi itu bisa berjalan lebih kencang lagi gitu. Jadi ada yang training juga termasuk yang ini ya.
Ini beberapa hal yang bisa digunakan untuk mendorong tumbuh kembangnya suatu budaya atau suatu inovasi dalam perusahaan ya. Ini juga sama ya, seperti tadi untuk untuk mengantisipasi hambatan. Di sini lebih ke perusahaan atau korporasi itu bagaimana ya harus lebih menekankan terhadap adanya fungsi perencanaan, pendalian ya, kemudian merespek terhadap individu, jadi diberikan penghargaan, diberikan tempat terhadap karyawan-karyawan atau individu yang memang um, ingin mengimplementasikan atau termasuk hanya menuangkan ide aja juga harus diberikan kesempatan dan ruang ya. Semakin juga bagaimana membuat kesalahan itu semakin semakin berkurang ya. Jadi rasa untuk tidak berbuat kesalahan dan mengurangi kesalahan itu atau kegagalan itu makin lama bagaimana itu bisa bertumbuh juga. Jadi tidak hanya tumbuh keinginan membuat inovasinya, tapi juga bagaimana kegagalan dan kesalahan itu semakin berkurang. Ya, jadi kurang lebih itu yang tambahan materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan juga. Saya ini upload juga. Nah itu silakan, saya sudah upload ya, yang materi yang tadi saya bahas. Nanti di bagian yang terakhir ini, ya sebelum nanti kita selesai, saya akan coba sampaikan beberapa teknologi ya, yang saat ini ada di dalam keseharian atau sedang jadi tren, yang patut kita tahu juga gitu ya.
Nah, coba kita lanjutkan ya. Ini supaya kita juga, kalau kita bicara inovasi teknologi, kita juga mau nggak mau harus mengenalin ya, di dalam lingkungan sekitar kita saat ini, ada teknologi apa aja yang sekarang sedang berkembang itu. Di sini saya coba tampilkan, kita bisa bagi sebetulnya ya. Ada teknologi yang terkait dengan dunia software, aplikasi, atau juga nanti ada yang terkait dengan dunia ini ya, selain software dunia ada hardware ya, hardware, dan juga satu teknologi yang dalam dunia manufacturing. Nah, kalau di dalam dunia perangkat lunak, ini kita coba lihat ya, ada saat ini di dalam software, pembuatan software itu, yang sekarang itu ada namanya pull and push teknologi ya, nama aplikasi di dalam service provider. Jadi kita coba pelajari, lihat apa yang disebut dengan pull teknologi, apa yang disebut dengan push teknologi ya. Jadi pull teknologi dalam dunia perangkat lunak itu, jadi user atau pemakai itu menunjukkan atau menuliskan informasi apa yang dia inginkan. Jadi misalkan dia dengan memilah atau memasukkan situs URL ya, atau web browser yang ingin dia cari, itu pull. Jadi dia yang mencari teknologi, dia yang pull itu menarik ya. Jadi dia sendiri yang menarik informasi apa yang dia inginkan. Jadi teknologi yang memang beri kesempatan kepada pemakai untuk menggali informasi apa yang ingin dia dapatkan. Itu pull teknologi. Nah, sebaliknya, kalau push teknologi, ya, ini artinya teknologi yang memang mempush itu artinya kan mendorong ya, yang mengeluarkan atau mendeliver ya informasi, misalkan web server ya. Web server itu dia yang mengeluarkan atau memberikan informasi terhadap yang diminta sebelumnya dalam pull teknologi. Nah, contohnya ini web browser itu bagian daripada push teknologi. Jadi dia yang menyimpan informasi dan dia yang setiap saat siap untuk memberikan informasinya ya. Nah, contoh di sini push teknologi itu adalah versi baru daripada Adobe ya, Adobe Flash ya. Kemudian BlackBerry ya, ini yang lama sebetulnya ya. Nah, Microsoft Direct, dan mungkin kita nanti di sini belum masuk yang baru ya, dan Microsoft Build yang baru itu ya, itu yang mendukung juga terhadap push teknologi ya. Kemudian di dalam ada istilah application service provider, jadi aplikasi yang berfungsi sebagai layanan penyedia aplikasi ya. Jadi dia memberikan akses software atau layanan terhadap software yang diinginkan. Jadi dia sesuai dengan kebutuhan, dia memberikan layanan terhadap perangkat lunak yang kita butuhkan ya. Nah, sementara kalau software as service atau on demand, jadi ini lebih kepada ada istilah baru ya, SAS, software as a service sekarang lagi, atau istilahnya on demand software ya. Jadi kalau yang atas itu kaku ya, nah kalau yang bawah ini jadi dia mengikuti terhadap keinginan si usernya, perangkat lunak apa yang dia mau inginkan. Jadi software might be temporary or not use user non software versi yang jadi si user itu nggak perlu lagi dia untuk mencari versi baru, karena secara otomatis dia akan ngasih notifikasi begitu ada versi baru, dia kasih notifikasi, bahkan dia nantinya juga akan melakukan upgrading terhadap versi yang baru ya. Itu kalau sudah masuk dalam kelompok SAS itu akan seperti itu ya. Jadi dia akan memberikan notifikasi otomatis dan mengupdate
upgrade bisa kalau ada versi baru. Nah, itu kalau kita masuk lagi, itu kita sekilas aja, kayak tahu aja. Ini VR atau virtual reality ya, juga sudah mulai banyak ya. Jadi kalau kita sering lihat itu kan gambaran yang paling sering itu, nah seperti ini kan ya. Jadi orang dengan menggunakan semacam Google atau kacamata atau yang disimpan di depan mata, maka dia bisa mungkin bermain game atau mungkin juga mensimulasikan suatu kondisi prosedur ya dalam suatu perusahaan ya, itu bisa dibuat dengan VR ya. Jadi VR itu bisa digunakan sebagai simulasi untuk interaksi, untuk immersion ya, jadi immersion itu jadi adanya semacam di atasnya interaksi itu jadi dia melakukan suatu interaksi yang lebih intens ya. Nah juga mau bisa melakukan full body ya, jadi kita ikut bergerak misalkan itu ya, kaki melangkah seperti itu. Jadi dia mendorong karena seolah dia melihat di dalam dunia nyata walaupun itu sebenarnya di dalam software ya. Jadi ini yang ke depan pun mungkin bisa jadi akan semakin banyak ya teknologi VR ini. Kita nggak perlu cuma sekedar tahu aja. Nah ini yang lebih luas. Nah aplikasinya itu military untuk di dalam dunia medis ya. Jadi atau di dalam pembelajaran di dalam suatu misalkan kalau yang terkait dengan pembangkit listrik ya, dalam maintenance itu bisa dibuatkan seolah simulasi dia berada di pembangkit listrik, kemudian di situ dia bisa dia sentuh satu titik di dalam yang sepertinya di dalam virtual reality, maka menghasilkan suatu kondisi seperti dunia nyatanya ya. Jadi mungkin bisa mengurangi risiko kegagalan kalau langsung ke dunia nyata. Jadi bisa seperti itu ya. Juga di dalam entertainment industri juga bisa menggunakan VR juga ya. Edukasi, simulasi ya. Itu juga video conference menggunakan VR. Ya. Jadi kita nggak perlu lihat lebih detail, sekedar tahu aja nih. Ada istilah lagi misalnya avatar yang sekarang juga mulai banyak di handphone ya. Jadi merepresentasikan suatu model atau bentuk ya secara grafis baik 2 dimensi maupun 3 dimensi karakter suatu seseorang ya dalam dunia maya ya. Jadi sekarang kita bisa memilah contohnya misalkan dari handphone tuh kita membuat suatu avatar diri kita ya, dipilih model rambutnya, model kacamatanya, model hidungnya, model mulutnya ya, jadi mewakili dunia nyatanya. Itu avatar ya. Kemudian juga mungkin ini udah agak lama ya, ini RFID ini juga sudah banyak ya, walaupun juga tidak terlalu banyak juga digunakan. RFID ya masih banyak digunakan. Biometrik contohnya ini ya, employee time clock ya, jadi mungkin dengan tangan atau dengan wajah ya, pengenalan wajah untuk absensi misalkan ya. Walaupun belum banyak yang menggunakan, tapi itu sudah memungkinkan. WiFi kita udah pada tahu semua. Nah, mungkin agaknya adalah WiMAX ya. WiMAX itu Wide Capability Network Access. Nah, ini broadband sifatnya, jadi lebih luas dibanding WiFi. Jadi secara vertikali itu lebih cepat dalam data transfernya dan dengan jangkauan yang lebih luas daripada Wi-Fi. Mungkin di kita belum banyak ini ya, tapi di luar ada beberapa yang sudah mengimplementasikan teknologi WiMAX ini. Itu kita mungkin sudah tahu ya. Nah, cloud ya, mungkin juga ada yang udah tahu dan belum, tapi cloud ini atau dunia awan ya dalam
layanan storage maupun layanan komputasi ya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi harus memiliki server sendiri, misalkan ya, harus memiliki storage sendiri. Kita bisa menggunakan jasa layanan dari cloud provider ya, misalkan dari Google, Alibaba, atau Microsoft Azure ya, itu atau di Indonesia dari Telkomsel ya, atau Telkom juga menyediakan. Jadi sudah tidak tergantung lagi di mana lokasinya, di mana tempatnya, tapi dengan adanya cloud ini kita bisa melakukan komutasi, kita melakukan menyimpan data, dan bahkan kita bisa membuat aplikasi yang kita tidak perlu buat di dalam kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa melihat, tentunya ada harga dan biaya ya di sana. Tetapi secara garis besar itu kalau banyak digunakan bisa lebih secara jangka panjangnya bisa lebih menguntungkan. Jadi cloud ya Mas. Nah ini contohnya Amazon, Google ya. Kemudian tadi saya bilang. Nah ada lagi yang disebut dengan nanoteknologi, yaitu teknologi yang benar-benar sangat mikro ya. Satuannya sudah bukan mili atau mikro lagi, tapi nano ya. Jadi nano itu 10 pangkat minus 9 secara metrik ya, atau secara pengukuran dimensinya ya. Jadi benar-benar sangat kecil sekali. Jadi kalau rambut mungkin kita 1/10-nya ya, itu di dalam satu rambut itu, seperti itulah teknologi nano ini. Nah, yang sekarang berjalan teknologi nano ini dalam pembuatan transistor untuk IC ya. Kemudian beberapa consumer goods ya, jadi barang-barang yang dipakai di keseharian juga sudah mulai banyak yang dibuat dari material yang disebut dengan teknologi nano. Nah, di luar itu ya, juga kita lihat ini hampir sama ya. Saya mau tunjukin tadi juga. Ya, ini juga sama ya. Ada yang sama dan ini melengkapi ya, melengkapi yang materi tadi. Ada 15 teknologi yang basisnya digital, AI dan otomasi tentunya ya. Kita lihat semakin banyak sekarang handphone maupun produk-produk yang dilengkapi dengan teknologi AI, di mana ini akan mempercepat proses dalam pengenalan sesuatu atau dalam pencarian sesuatu juga ya. Jadi yang kalau kemarin misalkan kalau kita nonton YouTube ya, itu kan tampilannya sama, sekarang sudah tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain karena dia mungkin terhadap kebiasaan dari orang itu nonton. Jadi kebiasaan dia nonton itu direkam sehingga pada saat berikutnya dia akan pikirkan sesuai dengan kebiasaan dari seseorang itu. Jadi A dan B dan C misalnya orang itu ya membuka YouTube tidak sama lagi pada saat dibuka aplikasi YouTube itu gitu. Itu salah satu. Kemudian pencarian dalam Google semakin lama ya, atau kita ngetik ya semakin lama semakin membantu. Kita tidak harus ngetik lagi semuanya dari awal, tapi beberapa clue itu membantu kita untuk langsung memilah ya. AI. Kemudian yang sekarang kalau kita lihat yang ChatGPT ya, beberapa pertanyaan itu bisa dibantu dijawab. Bahkan dalam membuat sebuah program menggunakan ChatGPT itu sudah dipandu juga untuk membuat program itu ya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang sekarang dikembangkan dengan AI itu, misalkan dalam membantu buat suatu desain ya, interior, eksterior misalkan ya.
atau animasi ya, itu bisa dimudahkan atau dipercepat prosesnya. Jadi itu semakin lama semakin berkembang ya ini. Nah, kalau automation sebenarnya lebih dulu ya. Automation ini kan dunia otomasi ya, dalam bentuk bisa dalam bentuk hardware, bisa robot, atau otomasi dalam bentuk software juga bisa ya. Nah, IR dan VR tadi juga sudah bahas. Nah, yang tadi tidak ada mungkin di sini ada IoT ya, Internet of Things. Itu apa? Jadi semua perangkat di dunia ini begitu ditambahkan suatu IoT, maka dia akan terhubung ke dalam internet. Dia akan memiliki alamat tersendiri, dia kan bisa berinteraksi ya. Nah, di dalam IoT, kalau Anda belajar juga ya, nanti ada beberapa protokol ya yang membantu mengimplementasikan untuk IoT itu sendiri ya. Nanti bagaimana istilahnya publish, ada istilahnya subscribe ya. Dalam IoT itu satu perangkat itu bisa dikelompokkan apakah dia hanya subscribe atau hanya publish. Publish artinya dia perangkat yang didefinisikan dia memberikan data publish. Contohnya sensor. Sensor itu masukin kelompok publish saja karena dia hanya menerima data aja. Begitu diminta dia kirim data. Mungkin temperatur, pressure, dan lain-lainnya. Nah, subscribe itu artinya dia yang menerima data. Subscribe ya. Contohnya misalkan kita punya komputer, kita akan definisikan dia bisa publish, bisa subscribe juga. Tapi kalau perangkat pasif kayak sensor tadi dia hanya bisanya memberikan data aja. Atau misalkan kita mau buat mesin cuci kita supaya bisa diakses, kita tambahkan IoT yang fungsinya untuk mengirimkan data aja. Misalkan saat ini dia sudah berapa menit berjalan, kemudian dia lagi kecepatan mesin cucinya lagi di berapa, bisa aja itu. Kalau ingin kan di remote atau dilihat dari jarak jauh ya, kan mungkin nanti kita bisa dari jarak jauh kita menghidupkan gitu ya, kita memonitor. Banyak hal-hal yang lain juga yang bisa diimplementasikan dengan IoT. Nah, blockchain teknologi ini yang kita tahu itu lebih ke perdagangan secara digital ya. Jadi ada mata uang yang sekarang sedang dikembangkan walaupun di beberapa negara ini belum diterima ya untuk menggunakan teknologi blockchain ini. Nah, 5G ya, 5G ya, itu evolusi daripada ininya ya, evolusi dalam dunia komunikasi untuk membawa sinyal-sinyal lebih cepat dan lebih banyak lagi ya. Kita lihat dulu dari 2G, 3G, 4G, sekarang 5G ya. 5G pun sekarang di Indonesia belum banyak ya kota yang sudah bisa digunakan teknologi. Jadi belum semua handphone yang memang memiliki fitur 5G ini bisa menggunakan teknologi ini ya. Jadi semakin tinggi G-nya ya, itu maka dia bandwidth-nya semakin luas, semakin banyak yang bisa dibawa. Jadi 5G ini mendukung juga IoT ya, karena dengan adanya IoT maka akan ratusan ribuan jutaan perangkat yang harus terhubung ke dalam internet, sehingga nanti dibutuhkan bandwidth atau lebar jalan ya, kalau kita ngomong lebar jalan komunikasi yang semakin lebar, bisa membawa sekaligus data-data itu. Termasuk contohnya mobil-mobil yang semakin bisa berjalan sendiri ya, itu seperti teknologi Tesla, maka dia membutuhkan teknologi kayak seperti 5G ini, karena harus dengan cepat, tidak ada jeda ya, data-data itu dia olah oleh sensor, dia kemudian putuskan untuk memandu dalam menyetir ya. Nah, kalau tadi udah ya, cyber security lebih ke
bagaimana dengan semakin banyaknya internet, networking, cloud itu security-nya tetap terjamin ya, karena ada banyak hacker, banyak data-data yang disusupin atau mengganggu ya, itu diperlukan cyber security. Dan itu protokol-protokolnya juga berkembang. Biometrik tadi udah, space technology, edge komputer. Nah, ada yang baru ya, mungkin Anda juga perlu tahu, ada namanya istilah digital twin ya. Jadi ini sebetulnya perluasan dari IoT. Begitu Anda masuk ke IoT, nanti kita bisa buatkan representasi dunia nyata dan dunia virtual ya, dengan parameter-parameter yang dunia nyata itu maka dia memasukin suatu namanya digital twin. Contoh, misalkan sebuah pabrik ya, semua data sensornya bisa dibuatkan dan dimasukkan ke dalam IoT, kemudian nanti dibuatkan representasi virtual dari yang fisik itu, mungkin posisinya, tingginya, kemudian perubahan-perubahan di dalam aktual itu bisa langsung berubah di dalam virtual, maka artinya sudah ada digital twin. Jadi twin itu kan kembar, jadi kembaran secara digital dari dunia nyata. Jadi replika. Jadi di sini ada istilah digital replika of physical asset atau proses atau sistem. Jadi sekarang digital twin ini juga sedang trending ya, terutama di dalam manajemen aset ya, di dalam pengelolaan aset, di dalam dunia migas misalkan ya, atau di dalam pembangkit listrik, maka ini termasuk yang lagi hip juga ya, digital twin ini. Jadi dia use of digital twin didorong oleh temuan-temuan atau perkembangan sensor yang lebih advance, lebih maju lagi ya dalam analitik, termasuk analitiknya juga, dan tentunya dari kemajuan dari artificial intelligence ya. By using data from sensor and other sources, the digital twin can provide real-time feedback. Jadi dari sensor-sensor yang tadi ya, dan juga beberapa perangkat, tentunya perangkat hardware-nya ya, maka sebuah sistem digital twin dia akan bisa memberikan feedback secara real time. Dia bisa monitor dan memberikan feedback yang seketika ya, sesuai dengan perilaku dari objek itu, skala objeknya ya, yang memungkinkan organisasi atau perusahaan to make better decision ya. Jadi bisa lebih cepat membuat sebuah keputusan bisnis ya, karena dia bisa setiap saat mendapatkan perubahan perilaku. Jadi seolah-olah di depan mata kita melihat langsung aset yang secara fisik itu, misalkan tadi pabrik atau sebuah kilang minyak misalkan, atau sebuah pembangkit listrik, atau sebuah sumur migas ya. Itu walaupun kita berada di suatu tempat yang jauh, kita seolah-olah bisa melihat dengan langsung dan real time ya, perubahan-perubahan di dalam aset yang fisiknya tadi itu ya. Sehingga walaupun kita dari sana, kita melihat kalau misalnya tiba-tiba ada kebakaran, ada anomali ya, itu bisa dengan cepat bisa kita lihat ya. Nah, satu lagi mungkin yang mau saya share juga di dunia manufaktur ya. Di dalam dunia manufaktur, Anda perlu tahu juga perkembangan teknologi yang saat ini itu ada yang namakan metal additive manufacturing ya. Nah, ini saya coba share juga.
Nah, ini biar Anda tahu juga ya, dalam dunia manufaktur sekarang ada satu teknologi baru ya, yang disebut dengan, kita bisa menyebutnya metal 3D printer, atau yang lebih umum lagi adalah metal additive manufacturing. Ya, ini istilah additive ini karena sifatnya dia additive itu menambahkan ya. Jadi kalau kita dengar ada additive berarti dia menambahkan. Contohnya dia berlawanan dengan sifatnya dalam manufaktur atau pembuatan suatu benda metal ya, logam. Kalau dulu kita membuat suatu logam itu barang jadi itu berdasarkan menggunakan CNC ya, CNC atau mesin CNC itu, jadi dia melakukan, ada CNC itu ada misalkan menggunakan awalnya itu dari mesin bubut sebetulnya ya. Nah, kemudian mesin bubut yang sudah menggunakan digital di program, itu lebih kita sebutnya dengan CNC ya. Jadi mesin bubut digital yang lebih advance disebut dengan CNC. Dan CNC itu prinsipnya kan dia seperti pisau yang dia akan memotong atau dia akan mengupas material logam ya, misalnya dalam bentuk katakanlah dalam bentuk masih berupa satu sheet ya atau satu lempengan ya. Kemudian dia bentuk, dia potong-potong, diputar biasanya benda itu ya, kemudian dipotong. Dan nanti dari beberapa pemotongan atau pengaturan pisau-pisau itu, maka dibentuklah suatu benda. Misalkan katakanlah dia membuat yang paling gampang misalkan dia membuat sebuah patung ya. Nah, patung dari logam misalkan ya. Gambar katakanlah di Bali itu Wisnu Kencana ya. Misalkan. Nah, itu dibentuk dari logam yang bentuknya misalkan kotak ya. Kemudian dia kupas atau dia kikis dengan pisau yang bisa diatur secara 3 dimensi ya, X, Y, Z-nya diatur. Dan yang baru itu ada namanya CNC misalnya 5 aksis ya. Itu bisa lebih banyak lagi sudut-sudut yang bisa dibentuk ya. Termasuk kalau buat kayak baling-baling, itu bisa dibuat ya. Baling-baling atau blade dari suatu turbin itu, atau pompa ya, di pompa itu ada namanya istilahnya impeller yang berputar, itu bisa dibentuk dengan CNC. Nah, CNC itu sifatnya mengurangin, jadi dari material yang utuh, dikupas, dipotong, itu disebut dengan subtraktif, atau mengurangin dari logam yang utuh tadi ya. Nah, kalau aditif ini kebalikannya. Jadi dia seperti kalau Anda juga tahu ya 3D printer, tapi kebanyakan 3D printer sekarang kan masih menggunakan material kayak plastik ya atau PLA gitu ya namanya itu. Nah, kalau ini untuk logam gitu. Jadi untuk logam pun sekarang sudah ada teknologi membuat logam secara 3D printer. Jadi dicetak ya, cetak ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca-baca aja. Jadi teknologi ini karena ada beberapa teknologi lain yang berkembang ya mendukung terhadap 3D printer secara metal, kita mau lewatin secara ininya ya. Jadi yang diperlukan di dalam 3D printer itu secara metal ya. Jadi Anda punya modelnya atau punya gambarnya ya. Gambarnya itu biasanya kalau dalam 3 dimensi itu ada beberapa format ya. Bisa dibuat dengan AutoCAD ya, atau dengan software-software lain ya yang bisa menghasilkan mesh istilahnya ya. Nah, nanti dari data dalam bentuk CAD ya istilahnya itu ya. Jadi file yang untuk membuat gambar 3 dimensi itu biasanya disebut dengan CAD ya. Sementara format filenya itu ada yang misalnya titik .st dan lain-lain. Nah, kemudian itu harus dibuat dalam bentuk slicing ya. Slicing itu kayak ketika kita memotong katakanlah buah ya, mangga, itu kan kalau kita potong itu kita slice, kita potong-potong kecil ya. Jadi potong-potongan kecil itu kalau kita satukan kembali, maka dia akan membentuk sebuah objek atau benda.
Nah, di dalam dunia 3D printer, gambar kita itu selain nanti bisa berbentuk solid, maka dia harus ada slicing. Jadi yang membantu dalam proses ketika nanti printer kita mencetak layar lapisan demi lapisan. Nah, beberapa perusahaan itu di luar banyak ya, salah satunya di EOS ya, yang membuat, ada juga Markov ya, yang memang aktif membuat metal 3D printer. Nah, salah satunya itu ada namanya ini ya, teknologi metal binder jetting ya, ada juga direct metal deposisi atau lainnya cladding ya. Jadi ada sebuah nozzle ya. Jadi ini nozzle ini menghasilkan uh, laser ya, laser. Laser ini yang nanti dia akan membentuk sebuah benda ya. Jadi laser ini dalam bentuk nozzle ini dia bisa bergerak dalam beberapa sumbu, misalkan sumbu XYZ ya, 3 dimensi, atau kalau tambah lagi yang 5 aksis, 5 dimensi ya, dia bisa lebih banyak lagi jangkauan yang dia bisa bentuk ya. Dan ini dia akan mencetak itu lapisan demi lapisan ya. Nanti Anda bisa lihat ya di YouTube ya, saya nggak sempat liatin. Nanti kalau masih ada waktu nih di mungkin kuliah akhir kita ya, itu bisa benda yang besar itu dibentuk dari lapisan demi lapisan di bawah yang paling kecil ya. Ada juga contoh di electron beam melting ya, electron beam melting ya. Jadi melting kan meleleh. Jadi dibentuk dari adanya beam atau pancaran elektron. Nah, contoh sekarang ini suatu turbin blade ya, buat pesawat pun sekarang ya, yang untuk engine pesawat sudah bisa dibuat dari teknologi ini. Jadi kalau dulu membuat ini hanya menggunakan teknologinya adalah cetak ya. Jadi cetak jadi logam itu dipanaskan, dicairkan dalam suhu tertinggi ya, kemudian dimasukkan ke dalam tungku dan cetak-cetakan sesuai dengan benda yang mau dibuat. Tapi sekarang dengan teknologi seperti tadi bisa dibuat dari butiran-butiran material, misalkan di materialnya material logam, katakanlah ada istilahnya alloy ya, alloynya jenisnya sesuai apakah dia mengandung kobalt, mengandung titanium ya, itu ada material-material seperti itu, powder, kemudian ditembak ya, ini contoh lagi ditembak nih di bawah ini, maksudnya ditembak itu dengan sinar laser ya, powder, ini di bawah ini ada powder ya, jadi kayak pasir powder itu maksudnya, jadi butiran-butiran material sesuai dengan kandungannya ya, misalkan dia aluminium, dia dari kobalt, dari titanium, itu nanti disimpan ya, kemudian ditembak. Begitu satu lapisan selesai, maka akan ditaruh lagi butiran-butiran di atasnya. Jadi terus sampai lapisan paling akhir. Ini contoh gambar yang nanti dihasilkan ya. Ini beberapa perbandingan teknologi SLM dan EBM, seberapa yang bisa dibuat, berapa akurasinya, kemudian seberapa thickness-nya ya, dalam bentuk mikrometer. Bayangin ini mikrometer ya, satuannya itu. Ketebalan yang dibuat per layernya ya, ini 30, ini layer thickness, 30 sampai kalau SLM, 30 sampai 90, jadi dia lebih kecil lagi, sementara kalau IBM, 50 sampai 90 mikrometer per layer. Jadi kalau kita mau bangun sebuah benda yang katakanlah ketinggiannya 30 cm, Anda bisa bagi aja 30 cm dibagi berapa kali itu, karena satu layernya hanya 30 mikro. Jadi butuh waktu yang tidak sebentar ya, tetapi dibandingkan dengan menggunakan teknologi cetak dengan tadi dipanaskan seperti saat ini ya, ini lebih praktis. Resikonya juga lebih diminimalisasi, biayanya juga lebih terjangkau. Ya. Nah, ini beberapa contoh hasil ya dari cetakan 3D metal 3D printer ya. Ini contohnya ini adalah untuk cranking
piston ya, dudukannya. Untuk mobil ini bisa dibentuk ya. Nah ini untuk blade turbin atau gas turbin, contohnya seperti ini juga sudah bisa dibuat juga. Ya. Nah, pesawat yang sebegitu safety-nya atau tingkat keamanannya sangat tinggi pun juga sudah bisa mulai menggunakan teknologi itu ya. Tentunya dengan pengawasan kualitas yang benar-benar dijaga ya. Nah, ini hanya ini aja, nah, sekedar tahu aja, nggak ada akan ujian mengenai ini ya, tapi ini ada cukup tahu aja supaya saat ini yang di dunia industri apa sih yang sedang. Nah, teknologi 3D printer ini tidak lepas dari adanya 3D scan ya. Jadi kalau 3D printer itu mencetak, kalau 3D scan itu lebih ke memotret tapi secara 3 dimensi. Kayak kita kamera ya. Kalau kamera kan motretnya 2 dimensi. Kalau ini dia 3 dimensi. Jadi sumbu XYZ-nya misalkan itu bisa dipetakan ya. Kemudian dalam bentuk titik-titiknya bisa dibuat ya. Nanti bisa dikonfigurasi jadi suatu benda. Ya contohnya gini, jadi kalau kita misalkan mau membuat katakanlah piston mobil ya, dari benda yang ada maka piston itu di scan dulu. Ada alatnya namanya 3D scanner ya. Sebenarnya teknologinya juga sama, dia menggunakan laser juga. Jadi ditembakkan laser pada benda itu, kemudian ditangkap, simpan dalam bentuk titik-titik ya. Kemudian nanti ada software yang untuk mengkonfigurasi, termasuk juga menentukan warna aslinya. Itu bisa dibuat ya. Dan hasilnya nanti akan jadi juga sebuah file juga dalam bentuk CAD. Kalau filenya sudah CAD itu sudah bisa dibuat untuk dicetak ya di dalam printer. Ini berapa contoh ya hasilnya. Salah satunya di dunia medis juga sudah ada ya beberapa hasil untuk gigi ya, gigi palsu itu implannya itu dibuat dari teknologi 3D printer ini yang dari metal ya, karena kan gigi harus kuat ya, itu sudah ada ya. Oke, jadi demikian untuk kuliah kita malam ini. Saya akan upload ya yang saya sampaikan tadi, dibaca-baca. Sementara tugasnya adalah melengkapi lagi yang tadi disampaikan di awal, kekurangan-kekurangan yang tadi aspek mengenai keuangan, organisasi, market ya. Oke, saya simpan. Ini. Teknologi kemitraan dengan itu. Ini aja. Pak Bersama terakhir itu mengenai PKM ya. Oke, kalau Anda tertarik nanti bisa Anda cari-cari sendiri ya, yang terkait dengan additive manufacturing ya.
yang termasuk salah satu revolusi dalam industri. Oke, mungkin itu aja kuliah kita malam ini. Ya, ini ada pertanyaan sebelum kita close. Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat juga, jaga kesehatan. Sampai jumpa mungkin di minggu depan, kuliah terakhir barangkali ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, Pak.